terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sekali lagi shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat pagi buat yang ada di Amerika ya, dan semangat sore buat yang ada di Indonesia. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Jadi biarlah kita senantiasa rindu untuk menyenangkannya. Amin. Saya mengucap syukur pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita sering ya melihat di dalam kehidupan ini, segala hal yang kecil itu dianggap lemah, dianggap tak berdaya, nggak bisa apa-apa. Contohnya aja anak kecil, dianggap nggak tahu apa-apa dibandingkan orang dewasa. Bener ya? Contoh lainnya misalnya, kalau rumah yang kecil itu biaya perawatannya juga lebih murah. Biayanya lebih murah, apapun lebih murah karena rumahnya kecil. Tapi risikonya sempit, taruh apa-apa, kurang tempatnya dan sebagainya. Tapi sebaliknya juga sulit direnovasi kalau rumah kecil itu mau ditambahi ruangan nggak bisa, mau diapa-apain nggak bisa. Itulah kalau rumah yang kecil. Tetapi Tuhan mau mengingatkan apapun kita harus bersyukur. Amin. Dan kalau rumah besar sebaliknya, mau taruh apapun tempatnya besar, mau renovasi juga bisa, tapi ya risikonya itu tadi lebih luas, lebih lebih segalanya ya pasti lebih mahal dalam perawatannya, ya. Tapi satu hal sekali lagi bersyukur, belajar bersyukur. Tapi Bapak Ibu saudara-saudariku berbeda dengan binatang ya. Tuhan menciptakan segala binatang di dunia ini sangat unik ya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Sampai sudah pernah ke kebun binatang ya. Wah, saya pun suka ke kebun binatang ya. Jadi segala binatang yang ada di dunia itu unik. Tuhan menciptakan pasti ada fungsi perannya. Demikian kita, apalagi kita manusia ciptaan Tuhan yang tertinggi yang segambar dan serupa dengannya. Binatang itu ya ada yang kuat, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cerdik. Tapi binatang yang Tuhan ciptakan kecil bentuknya ini, itu yang paling dianggap paling nggak bisa apa-apa, paling lemah, paling tidak berguna. Tapi satu hal, apapun yang Tuhan ciptakan pasti ada tujuannya, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Begitu Tuhan ciptakan kita. Ada rencana yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Pasti ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita semua ya. Amin. Hari ini mari kita sama-sama ya mau belajar kehidupan dari 4 binatang kecil. Sekali lagi saya katakan belajar dari 4 binatang kecil. Ciptaan Tuhan yang sangat unik ya. Di mana Alkitab itu memberikan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan binatang kecil ini. Ayo sama-sama ya kita mau buka di dalam Amsal. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Sudah semua Amsal 30 sesuai hari ini ya tanggal 30 ya. Amsal 30 ayat 24 sampai 28 di mana di sana tuh disebutkan ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Ayo kita belajar 4 hal aja supaya kita lebih mudah dimengerti ya. Yang pertama tuh dikatakan apa? Semut. Semut, katakan bersama saya semut ya. Dikatakan di ayat 25 semut itu bangsa yang tidak kuat. Berarti bangsa yang lemah. Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Itulah semut. Bahkan dikatakan di dalam Amsal juga, Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut. Ya, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Binatang semut ini unik ya, kecil sekali, hitam kecil gitu, nyebelin banget. Saya kalau ketemu itu binatang di kitchen, saya pasti penyet itu binatangnya, penyet, saya gemes sekali.
Ya, apalagi kalau di luar di tangga tiba-tiba saya lihat kerumunan semut, langsung ambil semprotan, semprot itu semut itu. Jadi saya paling sebel kalau lihat semut ya, gemes gitu loh ya kalau lihat semut ya. Bisa mengajar tapi dari apa yang mau Tuhan kasih pesen yang harus kita pelajari dari binatang semut ini, dia tuh kerja keras ya. Kerja sama binatang ini, tekun, tidak malas, tidak pernah menyerah loh Bapak Ibu Saudari. Dimatiin satu muncul satu lagi, gemes jadinya gemes luar biasa ya. Tapi kecil ini ndak selalu lemah, tantangan, persoalan, kehidupan, itu bisa juga membuat kita tuh mudah putus asa. Kok gagal lagi, gagal pertama oke, masih ndak menyerah, maju lagi, gagal kedua. Nah, mulai lemah, gagal. Nah, ini melemahkan, coba lagi yang ketiga, gagal lagi. Biasanya orang udah mulai lemes, gagal ketiga. Coba lagi terus, tapi satu hal pesan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Belajar dari semut ya. Semut itu memiliki persiapan yang sangat baik. Semut itu siap segalanya, luar biasa. Contohnya semut di rumah kita, katakan bersama saya semut di rumah kita ya. Semut di rumah kita nih saya kasih contoh. Beberapa tahun yang lalu ada kejadian lucu Bapak Ibu Saudari ya. Suami saya tuh ulang tahun dikasih cake yang bagus banget cake itu. Cake itu fondant. Jadi bukan yang krim, yang fondant itu yang kuat itu loh modelnya. Bentuknya tuh Alkitab Bapak Ibu Saudari. Bentuknya tuh Alkitab bagus banget, persis kayak Alkitab ada ayatnya Mazmur berapa gitu ya. Akhirnya ndak tega motong, itu pertama. Kedua, saya pikir ini kan manis ya. Saya tanya, "Apa isinya?" "Spiku." Wah, manis pasti ini. Jadi saya nggak tega motong, dibuat pajangan aja. Waktu itu bulan April. April itu nggak bukan di Amerika bukan musim panas ya, musim semi. Saya taruh di, tempat, yang bagus, plate yang bagus, saya taruh di meja. Saya pikir ruangan ini kan rumah ini kan ruangan AC jalan terus ya. Jadi udaranya pasti bagus. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu aman, bagus itu ditaruh di meja. Saya nggak tega buang, saya nggak tega motong, mau dimakan juga sudah lebih dari 1 minggu ya kan. Jadi saya tinggal aja di situ, nanti saya pikir nanti bulan depan tak clean up gitu maksudnya. Terus beberapa hari setelah 1 minggu kejadian tuh ada yang aneh di kitchen. Itu bukan saya taruh di kitchen loh Bapak Ibu jadi di dining room, bukan di kitchen tempatnya. Di kitchen tuh mulai sering bermunculan semut. Saya pikir ini semut dari mana ya? Padahal semut ini sudah saya matiin muncul lagi. Saya sudah bersih-bersih terus, tapi kok bisa ada semut ya? Sampai saya heran, kok dia ada semut muncul semut di sini, rumah kita nih akhir-akhir ini banyak semut ya. Tapi saya lihat di meja itu tadi aman Bapak Ibu Saudara. Saya lihat sekelilingnya apa kek itu ya yang bau, yang bikin semutnya datang. Saya lihat sekitarnya tuh aman loh Bapak Ibu, nggak ada semut satupun. Tempat semut itu beda. Sampai satu ketika udah lebih 2 minggu pulang gereja sampai saya bilang, yang tadi itu banyak semut berjejer. Berjejer di mana? Di depan pintu bikin barisan. Barisan rapi sekali barisannya. Saya berarti masa iya. Terus saya sampai kaget di sebelah mana di sana. Akhirnya saya cari itu semut beneran loh. Semut itu bisa menuju rame-rame panjang sekali semut itu. Arahnya ke meja cake itu. Langsung saya tahu. Oh, cake itu penyebabnya ya ampun. Akhirnya saya clean up itu sudah goodbye ya. Cake yang bagus itu. Ya itulah semut gak pantang menyerah. Jadi dia itu ternyata membaca situasi, mempelajari situasi. Dia ndak mungkin 1, 2, 3 semut, tapi dia tuh kasih informasi mungkin ya kalau mereka berbicara antar wah ini ada berkat besar ini. Ya besar banget. Jadi dia sudah memberitahu tuh sesama semut itu mungkin bahasa semut demikian ya. Sampai mereka bekerja sampai berbondong-bondong dan mereka rapi, tapi saya killnya juga sangat cermat karena langsung gitu ya. Karena dia berapi, saya juga rapi mukilnya ya. Jadi itulah semut. Tapi satu hal pelajaran berharga, sekali lagi jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mari
belajar dari semut, kita nggak boleh malas. Yang kedua, pelanduk ya. Kalau saya nggak punya pengalaman dengan pelanduk ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi saya punya pengalamannya sama semut. Di ayat ke-26 dikatakan, pelanduk itu juga bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saya nggak pernah loh selama hidup saya ini ketemu pelanduk ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah ketemu pelanduk. Kalau saya nggak pernah. Sampai dikatakan di Mazmur 104 ayat 18, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, tapi bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Binatang pelanduk itu binatang yang kecil, tetapi pelanduk itu selalu loh, selalu membuat tempat perlindungannya, rumahnya dengan tepat yaitu di atas bukit batu, nggak di mana-mana. Ya sudah di bukit batu tuh. Jadi binatang ini unik juga ya, dia seperti kerabatnya kijang dan rusa, tapi kecil dia ini. Jadi akhirnya dia selalu buat rumah di tempat bukit batu. Jadi tempat perlindungan. Hikmat apa yang bisa kita ambil dari pelanduk ini? Satu hal, Daud mengingatkan kepada kita bahwa tempat perlindungan yang paling aman di mana Bapak Ibu Saudara-saudari? Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dialah gunung batuku. Jadi mari kita mencari tempat perlindunganku tuh. Perlindungan kita yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Yang menciptakan kita. Yang membentuk kita. Dan yang memiliki rencana yang indah buat hidup kita semua. Amin. Jadi sekali lagi, biarlah kita menjadi orang-orang yang mau mendengar perkataannya dan melakukan firman-Nya. Sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Mari kita pegang tempat perlindungan kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita, tetapi biar kita selalu mendekat kepadanya. Amin. Sekali lagi yang ketiga, binatang kecil apa yang unik yang mau kita pelajari? Belalang. Belalang ini saya takut kok sama belalang ya. Kalau sudah terbang banyak itu saya takut. Belalang itu dikatakan di ayat 27 yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Binatang belalang ini binatang kecil tapi teratur juga. Dia lemah tapi dia paling pintar mengatur barisan. Belalang ini juga berperan sebagai hama maupun berperan sebagai pemangsa, pemakan bangkai, pengurai material organik. Meskipun kecil tapi dia ini teratur, terorganisasi dan berkelompok dan pintar memanfaatkan waktu dalam hidupnya. Itulah belalang. Banyak Alkitab menggambarkan tentang belalang, Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan digambarkan juga bahwa belalang itu selain kecil tak berdaya, tetap tidak punya kekuatan. Tapi kalau dia sudah berkelompok, wah kekuatannya sangat besar. Itulah belalang. Belalang ini lemah dan bisa ditangkap manusia, bisa dijadikan makanan. Tapi saya tidak mau makan belalang ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalau contohnya Yohanes Pembaptis di Alkitab itu malah favoritnya Yohanes Pembaptis. Dia sukanya makan belalang dan madu hutan. Saya madu masih suka, tapi kok belalang nggak suka. Ada yang pernah makan belalang di sini? Saya nggak tahu ya, katanya enak loh, nggak tahu sampai mau coba. Katanya belalang tuh enak, digoreng, dibikin snack, katanya enak. Tapi saya nggak pernah coba dan nggak mau coba ya, karena bayangin itu belalang. Tapi kalau ayam, wah doyan luar biasa. Ayam enak ya, bebek juga enak, daging apalagi enak. Tapi kalau belalang, kok nggak rasanya merinding gitu ya kalau makan. Itulah belalang. Dia kecil, tapi nggak penting. Tetapi dia punya keistimewaan. Belalang itu cekatan, letak kekuatannya tuh di giginya, taringnya. Terus gitu dia tuh suka berkelompok ya. Kalau bentuk suatu tim tuh sangat kuat banget dan dia tuh berbaris sangat teratur. Kalau sudah bikin sesuatu tuh sangat teratur. Pernah lihat itu belalang berkelompok itu
bikin kita takut gitu, langsung kita yang lari, bukan kita yang ngusir belalang, kitanya yang lari ya kalau ketemu belalang berkelompok, ya itulah belalang. Bangsa yang kuat, bangsa yang tidak terbilang banyaknya, dan pintar membagi tugas dan pintar membagi waktu. Mari kita belajar membagi waktu kita. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Karena waktu-waktu ini adalah singkat. Kalau kita berkelompok, kalau kita mau bergaul, carilah pergaulan yang berkenan di hadapan Tuhan. Carilah teman, pasangan hidup yang seimbang, yang takut akan Tuhan. Kalau kita bertemu seseorang atau teman yang belum seiman, mari kita menangkan jiwa mereka, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang keempat, binatang kecil yang kita pelajari. Belajar dari 4 binatang kecil. Yang keempat, cicak. Ya, kalau di Amerika ini saya jarang lihat cicak, ya. Tapi kok di Indonesia pasti saya lihat cicak. Ya, di Amerika ini saya jarang lihat cicak. Tapi cicak ini sangat unik ya. Dikatakan di ayat ke-28 Amsal 30. Cicak ini dapat kau tangkap dengan tangan. Tetapi juga yang ada di istana raja. Walaupun di istana raja juga ada cicak, ya. Binatang cicak ini binatang yang memiliki keberanian dan hikmat. Jadi walaupun cicak ini dapat ditangkap dengan tangan, tapi nggak ada yang tahu loh kalau dia bisa masuk istana raja. Caranya masuk juga gimana, caranya keluar juga gimana, nggak ada yang tahu ya. Jadi kita harus apa yang harus kita pelajari dari binatang cicak ini? Cicak ini binatang yang berani dan berhikmat. Mari kita mau belajar berani, tapi bukan berani mati ya. Berani tetapi kita harus berhikmat. Minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan. Karena bukan sekedar berani untuk jadi konyol, tetapi kita harus berani dan berhikmat ya. Berani, berhikmat, sopan, dan melakukan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Pasti hidup kita dituntun dalam keberhasilan, dalam kemenangan. Sekali lagi, proses belajar ini harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Proses belajar nggak bisa berhenti. Untuk kita mau menjadi lebih maju, untuk kita mau siap menghadapi masa depan, untuk kita lebih peka dalam setiap keadaan yang ada di sekitar kita. Kita belajar dari 4 binatang yang kecil ya. Karena dari 4 binatang kecil ini pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Diciptakanlah 4 binatang kecil ini. Tapi kita boleh belajar dari kehidupannya. Dilihat dari sisi positifnya, jangan dari sisi negatifnya. Kita melihat dari sisi positifnya. 4 binatang kecil ini yang tadi dikatakan pertama semut. Ya selalu siap sedia, kompak, tidak malas, tekun, rajinnya luar biasa. Yang kedua pelanduk, dia tidak lupa untuk memiliki tempat perlindungan. Yang ketiga belalang ini hidupnya teratur, pintar mengatur waktu. Demikian kita juga harus pintar mengatur waktu ya. Yang keempat cicak ini berani dan berhikmat. Biar kita hidup berani untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau minta hikmatnya senantiasa untuk kita menjalani kehidupan ini dengan cerdas, cerdik. Dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah mengajarkan kami pada hari ini untuk firman-Mu, untuk kami boleh belajar dari 4 binatang kecil ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang terbaik buat hidup kami semua. Rencana yang indah, rencana yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Biar kami boleh masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kami boleh hidup memuliakan-Mu. Kami boleh peka dalam setiap keadaan yang ada yang terjadi di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua boleh memasuki masa depan yang penuh dengan kemenangan hanya bersamamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami semua, keluarga kami, sekeliling kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.